Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ibrahim di channel YouTube Ruang Singu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Pulung Ireng. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like, share videonya, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kami semakin semangat membuat konten cerita horor dan channel ini semakin berkembang. Jadi cerita ini itu dari Mas Badrul. Waktu itu di desanya di daerah Jawa Tengah, dia menceritakan bahwa masyarakat yang ada di desanya ini masih seringkali mengaitkan hal-hal gaib ketika akan berlangsungnya pemilihan kepala desa. Dan si Mas Badrul ini menceritakan bahwa di desanya ini masih percaya akan adanya pulung. Jadi teman-teman yang belum tahu, pulung itu adalah seperti sebuah wahyu yang datang kepada orang pilihan. Jadi orang tersebut tidak bisa meminta untuk mendapatkan pulung, dan pulung sendiri tersebut itu akan memilih orang yang tepat yang akan mendapatkannya. Biasanya di sebuah desa yang ketika ada orang mengaku memperoleh pulung, maka bisa dipastikan orang tersebut akan terpilih menjadi kepala desa. Hal-hal seperti itulah yang seringkali masih beredar di desa si Mas Badrul ini. Nah, cerita yang beredar waktu itu memang di desa Mas Badrul ini terkenal sekali ada orang yang memiliki ilmu kebatinan, namanya Mbah Darman. Jadi orang-orang percaya Mbah Darman ini memiliki kelebihan dalam ilmu-ilmu spiritual maupun ilmu-ilmu kegaiban. Waktu itu Mbah Darman ini didatangi seorang tamu namanya Pak Karsono. Pak Karsono itu adalah petinggi, atau orang zaman dulu itu menyebutnya petinggi, kalau kita sekarang menyebutnya Pak Lurah. Yang status si Pak Karsono ini sebentar lagi masa jabatannya akan habis. Mereka berdua, antara Mbah Darman dan Pak Karsono, pun mulai ngobrol. Mereka berbasa-basi membahas sesuatu yang tidak penting, hingga akhirnya Pak Karsono ini mengutarakan maksud dan tujuannya kepada Mbah Darman. Pak Karsono bilang pada Mbah Darman, "Mbah, sedelok maneh kan wis wayahe pemilihan petinggi. Karepku, aku isih kepengen nglanjutke dadi lurah ning desa iki." Pak Karsono ini bilang bahwa karena masa jabatannya sebagai lurah tersebut itu sudah hampir selesai, akan tetapi dia masih ingin melanjutkan untuk mencalonkan diri sebagai lurah di desa tersebut, dan maksudnya itu disampaikan kepada Mbah Darman untuk memperoleh pertimbangan. Kemudian Mbah Darman pun ngene, "Kasih aku waktu untuk nirakati awakmu. Minggu ngarep sampean bali mrene meneh." Mbah Darman ini bilang bahwa dia meminta waktu untuk melakukan ritual dan menyuruhnya untuk balik lagi minggu depan ke rumah Mbah Darman.
Di sisi lain teman-teman, kabar yang beredar bahwa warga desa tersebut sudah tidak betah terhadap kepemimpinan Pak Karsono ini. Jadi karena santer yang terdengar bahwa dia ini sering melakukan korupsi dan tidak memberikan upah yang layak terhadap buruh tani yang bekerja di perkebunannya, sehingga kebanyakan warga di desa tersebut lebih memilih calon kepala desa yang lain, yaitu Pak Soleh. Nah, Pak Soleh ini memang orangnya sederhana, taat beragama, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sebenarnya Pak Soleh pada waktu itu awalnya pun tidak ada niat untuk maju ke dalam pemilihan kepala desa, akan tetapi dukungan dari warga sekitar itu terus berdatangan. Dalam hatinya pun Pak Soleh ini masih ragu untuk maju atau tidak, dikarenakan dia juga mengetahui Pak Karsono memiliki para pendukung yang fanatik, yang juga banyak, dan kemampuan ekonominya pun juga kuat. Tetapi di beberapa bulan sebelumnya Pak Soleh ini memang sempat bermimpi didatangi oleh leluhurnya dia. Di dalam mimpinya tersebut Pak Soleh merasa berada di sebuah punden bersama leluhurnya itu. Kemudian dia dikasih seperti tombak yang dibungkus oleh kain hitam. Kemudian leluhurnya ini berkata, "Aku Potro Kusumo sing bau reksa desa iki, desa Suko bakalan iki." Awalnya Pak Soleh ini mengabaikan mimpi yang telah datang pada waktu dia bermimpi. Dia berpikir, kok mimpinya ini aneh, tapi yang dia rasakan di dalam mimpi tersebut seperti nyata, karena lokasi yang ada di mimpi tersebut itu memang tempatnya ada di desa yang ditempati oleh Pak Soleh itu. Jadi dia merasa lokasinya itu di punden sebelah barat desa, dekat dengan pemakaman umum. Hingga Pak Soleh bermimpi sampai 3 kali, baru kemudian dia mencoba menceritakan kepada istrinya. Nah, si Pak Soleh dan istrinya ini pun berbincang-bincang, kemudian sama-sama mereka bingung, masih menerka-nerka apa maksud dari mimpi Pak Soleh ini. Hingga Pak Soleh sering melakukan sholat malam, kemudian sering melakukan sholat tahajud, berharap mendapat petunjuk dari Tuhan apa maksud mimpi ini, kok sering tiba di mimpinya. Ketika waktu itu beliau ini mau sholat malam, dia keluar rumah sambil bermaksud untuk mengambil air wudhu. Di samping rumahnya itu terdapat sebuah sumur. Beliau melihat di seberang jalan ada seekor anjing yang berwarna hitam yang terus menatap ke rumah Pak Soleh. Karena Pak Soleh ini penasaran, dia pun mencoba mendatangi anjing ini, dan kemudian setelah dia jalan beberapa langkah, anjing ini pun lari ke hutan-hutan bambu yang ada di sebelah sana. Nah, kejadian ini pun berlangsung setiap malam hingga Pak Soleh akhirnya mendatangi lokasi berdirinya anjing hitam tadi. Dan dia melihat saat itu ada gentong yang terbuat dari tanah berukuran lumayan besar waktu itu, yang Pak Soleh sendiri pun tidak tahu siapa yang menaruh gentong tersebut. Dia semakin penasaran karena waktu itu dia curiga kalau gentong ini pun peralatan yang akan digunakan untuk maling atau tindak kejahatan tertentu. Maka Pak Soleh pun mencoba membuka gentong
yang waktu itu gentong diselimuti oleh kain jarik. Nah, setelah Pak Soleh ini membuka gentong itu, baunya sangat busuk. Di dalam gentong tersebut terdapat kepala kambing. Ketika Pak Soleh ini refleks, langsung seketika dia menutup hidungnya dan menoleh ke kanan ke kiri. Sontak dia kaget karena di situ ada sosok pocong yang tingginya hampir 3 meter, dan pocong ini mengayun-ayunkan kepalanya. Sontak Pak Soleh pun lari masuk ke dalam rumah. Hingga keesokan pun tiba, dia tidak mau menceritakan kepada keluarganya karena dikhawatirkan anak dan istrinya nanti ini semakin ada rasa kekhawatiran dan takut. Keesokan harinya, ketika beliau ini sudah bangun dan kemudian masih penasaran untuk kembali memastikan apakah gentong itu masih ada di lokasi atau tidak, tetapi yang dia lihat ini malah di depan rumahnya ada sesajen kembang yang lengkap dengan telur dan pisang setangkep dengan taburan bunga dan tanah liat sudah ada di depan rumahnya. Dia pun semakin penasaran akan kejadian hal-hal aneh yang akhir-akhir ini menimpa dirinya. Nah, malam selanjutnya keluarga dari Pak Soleh ini pun mendapatkan teror-teror yang mengerikan, bahwa waktu itu istri dan anak Pak Soleh ini mendengar ada beberapa lemparan kerikil seperti di atas rumah secara terus-menerus, jadi krotok gitu. Mereka pun takut dan Pak Soleh menghimbau agar anak dan istrinya ini selalu membacakan sholawat dan semua yang mereka bisa. Pada saat itu mereka terjaga benar-benar tidak bisa tidur, hingga tidak lama kemudian sekitar jam 1 pintu rumah Pak Soleh ini tiba-tiba ada yang mengetuk perlahan, tok 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 gitu. Pak Soleh ini menyauti suara ketukan tersebut, sopo gitu. Jadi tok 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 tok, sopo gitu. Hingga makin lama ketukan pintu ini makin kencang seperti gedor-gedor, brak. Di sisi lain, tiba waktunya si Pak Karsono ini, karena sudah waktunya 1 minggu, dia kembali dan mendatangi rumah si Mbah Darman itu. Mbah Darman di situ sudah menyiapkan petunjuk untuk Pak Karsono bahwa pemilihan kali ini Pak berat bagi si Pak Karsono. Akan tetapi Mbah Darman punya saran dan syarat untuk Pak Karsono agar dia ini lancar ketika pemilihan tersebut berlangsung. Di siji, kowe kudu masang gambar kendi. Sing nomor loro, kowe kudu adus bengi ning kali tempur, itu yang dikatakan oleh Mbah Darman. Oke, saya jelaskan teman-teman. Mbah Darman ini mengasih 2 syarat kepada Pak Karsono. Jadi yang pertama, dia harus memilih logo kendi untuk gambar nanti yang dipakai kampanye oleh Pak Karsono ini saat pemilihan. Kemudian syarat yang kedua, dia harus mandi tengah malam di Kali Tempur. Kali Tempur itu adalah sebuah pertemuan kedua aliran sungai yang kuat, yang biasanya masyarakat sekitar ini masih mempercayai bahwa di pertemuan kedua aliran sungai tersebut terdapat energi gaib yang sangat kuat, yang seringkali dikunjungi oleh beberapa orang untuk memperoleh kesempurnaan ritual yang telah dijalani. Seperti itu. Lanjut, Mbah Darman ini pun ngasih sanepo kepada Pak Karsono bahwa ora gampang nglakoni ritual iki. Kuncine mantep ati, pikiran dadi siji. Sadurunge lingsire wengi,
kudu wis mentas teko Kali Tempur. Jadi Mbah Darman menjelaskan pada Pak Karsono, niatnya ini harus dibarengi dengan tegak lurus, fokus antara hati dan pikirannya, dan jangan terpengaruh oleh apapun hingga tengah malam tiba. Lingsir wengi sendiri biasanya kalau orang Jawa itu mengartikan tengah malam di antara jam 12 sampai jam 1. Berangkatlah si Pak Karsono ini bersama krunya yang berjumlah 2 orang ke lokasi Kali Tempur yang berada di Alas Rigati. Di dalam perjalanan mereka pun menaiki kendaraan, jadi bertiga di dalam mobil. Waktu itu malam hari. Di dalam perjalanan mereka melewati beberapa kampung karena tempatnya mungkin sekitar setengah jam perjalanan. Mereka sambil mengobrol-ngobrol bahwa nanti ini perjalanannya akan melewati beberapa kampung dan masuk ke dalam hutan yang dipenuhi oleh pohon-pohon jati. Hingga sesampainya di lokasi, mereka turun, kemudian hanya sekedar menyalakan rokok dan menghisap beberapa batang sambil mencari tempat yang datar untuk melakukan sebuah ritual pembakaran kemenyan dan memotong ayam di lokasi tersebut untuk sesembahan. Setelah ritual pembakaran menyan dan pemotongan ayam ini selesai, kedua rekannya pun menunggu, "Pak, aku ngenteni ning kene. Jadi awakmu wong loro ora usah melu mudhun." Mereka berdua disuruh Pak Karsono untuk menunggu Pak Karsono di tempat sesajen tersebut. Kemudian si Pak Karsono ini berjalan menjauhi lokasi tempat pembakaran kemenyan tersebut, menjauh hingga menuruni agak sedikit turunan. Di situ dia menanggalkan semua pakaiannya dan ke aliran Sungai Tempur tersebut. Tanpa rasa ragu-ragu dia kemudian berniat bahwa sambil berharap apa yang akan menjadi tujuannya ini diberikan petunjuk dan dimudahkan oleh para penghuni yang berada di situ. Singkat cerita, setelah dirasa waktu mendekati jam 12 malam, kedua teman si Pak Karsono ini pun memberikan isyarat bahwa waktunya untuk mengakhiri ritual mandi. Kemudian mereka berdua berteriak dari kejauhan, "Pak, wayahe mentas. Wis arep lingsir wengi." Karena saat itu Pak Karsono pun tidak mengetahui sudah berapa lama dia berjam, tidak membawa jam pula. Akhirnya Pak Karsono ini mendengar teriakan dari dua kawannya tersebut. Beliau pun segera beranjak dari pemandiannya dan mengenakan baju lengkap. Dia merasakan badannya ini menggigil kedinginan, tetapi waktu itu dia berusaha menguatkan agar tujuannya ini tercapai. Nah, di saat dia sudah selesai mengenakan semua bajunya, siap untuk naik ke atas dan menemui kedua rekannya, tiba-tiba ini ada suara perempuan yang memanggil namanya dengan nada yang lirih tapi jelas. "Karsono, Karsono." Beliau kemudian menoleh ke arah suara tersebut dan dia melihat ada seorang wanita yang berbusana seperti ratu kerajaan pada masa lampau. Nah, dia terkejut, bulu kuduknya merinding, kakinya merasa lemas dan badannya ini susah banget buat digerakin. Dia ingat betul sosok wanita ini mengatakan kepada beliau, "Kowe bakal tak kei kuwasa, tapi urip lan patimu kudu kanggo aku." Pak Karsono yang waktu itu sudah tidak bisa berbicara pun hanya bisa menganggukkan kepala di hadapannya. Dan secara tiba-tiba angin bertiup kencang, bola api muncul di
arah yang berlawanan dari Pak Karsono dan kemudian menimpa dirinya dengan kencang, les gitu. Terdengar dari kejauhan suara dua orang temannya ini sedang mencari-cari beliau sambil meneriaki namanya, Pak wes wayai mentas, Pak wayai mentas gitu, sambil membawa senter waktu itu untuk dijadikan alat penerangan. Nah, kedua temannya ini menemukan Pak Karsono ini sudah lemas dan tidak bisa bergerak, sehingga mereka ini pun mencoba untuk cepat-cepat membawa Pak Karsono untuk naik ke atas ke tempat mobil yang telah diparkirkan tersebut di dekat pembakaran kemenyan dan penyembelihan ayam. Kemudian setelah Pak Karsono agak sedikit sadar, mereka masuk ke dalam mobil dan tancap gas untuk melanjutkan perjalanan pulang. Di dalam perjalanan, Pak Karsono ini dia mengatakan kepada kedua rekannya ini bahwa di waktu dia selesai mandi, dia merasakan bahwa ada sebuah pulung yang telah menimpa dirinya. Dia saat itu tertawa teriak seneng, saking senengnya, aku entuk pulung, aku bakal jadi lurah meneh gitu. Di sisi lain, Pak Soleh dan keluarganya pun setiap malam ini masih mendapatkan teror-teror yang serupa, teman-teman. Dari yang rumahnya itu dilempari seperti batu kerikil, ada suara-suara yang aneh setiap malam, hingga ketukan-ketukan pintu itu terus berlangsung selama itu. Kemudian akhirnya tiba waktunya kedua calon ini sudah mulai menempelkan gambar-gambar kampanye yang mereka tempatkan di pinggir-pinggir jalan desa. Waktu itu Pak Karsono menggunakan gambar kendi sesuai dengan arahan Mbah Darman, dan si Pak Soleh ini menggunakan gambar logo ketela atau singkong. Akhirnya tibalah hari pemungutan suara ini dimulai. Banyak sekali warga desa yang berbondong-bondong datang ke balai desa untuk melakukan pemilihan. Waktu itu kedua calon pun sudah datang juga dengan didampingi para pendukungnya yang fanatik. Mereka teriak-teriak dari kejauhan bahwa Pak Karsono, Pak Soleh gitu kan. Akhirnya mereka berdua ini diiring dan diarak oleh para pendukungnya masing-masing dan menaiki sebuah panggung untuk disaksikan banyak masyarakat mana yang akan menang. Tuki lawan prayogi.